Kembali ke Pak Sompi, ini Pak Sompi, mengapa Budi Gunawan melalui tim dari Polri ya mengajukan gugatan pra peradilan? Apakah memang sudah benar-benar merasa yakin ini bahwa memang hanya ada satu alat bukti? Karena kan belum diperiksa ya Budi Gunawannya. Dari mana tahu bahwa memang ini alat buktinya belum cukup begitu? Karena KPK akan mengatakan alat buktinya cukup begitu. Yang jelas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu kan ada sarana ketika seseorang itu kemudian mengajukan ya secara dia menuntut keadilan lah ya. Karena penegakan hukum itu tujuannya kan tiga. Tidak hanya kepastian hukum yang sementara ini kan ditunjukkan itu kepastian hukumnya ya. Kemanfaatan hukumnya juga dibutuhkan, apalagi keadilan hukum. Jadi hak asasi seorang tersangka atau seseorang yang kemudian dinyatakan sebagai tersangka, ya dia merasa ini nggak adil, ya. Nah, melalui kajian dengan tim kuasa hukumnya, kemudian kuasa hukum memberikan saran-saran dan akhirnya disepakati bahwa perlu ada semacam pembelajaran. Jadi sikap kritis dari tersangka ini untuk juga memohon keadilan dari pihak yang independen, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah dicek belum ini alat buktinya apa saja begitu Pak? Ya, pengecekannya nanti di sidang pra peradilan. Makanya sidang ini kan sebelum proses penyidikan selesai. Kalau penyidikan sudah selesai dan jaksa mengajukan di sidang, sudah nggak bisa lagi pra peradilan ini. Kira-kira berapa lama nih proses sidang pra peradilan ini? Tergantung jadwal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kan diuji dulu, dicek apakah diterima, kemudian kalau diterima dijadwalkan, karena sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan banyak, ada perdata, ada pidana dan sebagainya. Baik, baik, ini seandainya ini Pak Margarito seandainya benar kemudian tidak memenuhi alat bukti, ini tentunya akan menjadi pukulan begitu ya bagi KPK ini untuk pertama kalinya KPK diperadilan ya. Nah, kalau pra peradilan itu sudah beberapa kali. Sebenarnya sudah beberapa kali, hanya memang tidak pernah menang gitu ya, tidak pernah lolos di pengadilan gitu. Ya kalau ini diterima dan dikabulkan dan dinyatakan sah, tidak sah penyidikan itu konsekuensinya ya memang harus dibatalkan. Tapi bisa kemudian ditetapkan tersangka lagi. Oh iya, bisa. Setelah punya alat bukti cukup. Iya. Dan jika kemudian sudah dibatalkan begitu tersangkanya bisa langsung dilantik begitu. Bahkan begini, saya ini orang hukum gitu ya. Dan saya tidak mau bicara soal rasa ini, rasa itu dan segala macam. Negara ini diselenggarakan berdasarkan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bukan berdasarkan rasa. Sistem hukum kita ini, sistem hukum Republik ini, tidak mengatur tersangka tidak boleh memangku jabatan apapun di Indonesia ini. Saya mengerti tadi, Viti itu, ada Menteri Jero Wacik, Pak Andi Malarangin dan segala macam. Ini bukan perintah undang-undang, bukan perintah hukum mereka mundur. Rasa mereka yang mendorong mereka memilih mengajukan pengunduran diri dan itu dikabulkan oleh Presiden. Kalau tidak dikabulkan misalnya, tidak ada masalah. Mereka tetap saja menjabat, tidak ada masalah. Nah, soal prasangka nanti begini, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, itu bisa bermacam-macam, nanti bisa diukur. Kata Jeremy Bentham, orang yang menulis tentang kemanfaatan hukum, tadi beliau baru bicara itu. Orang yang menulis tentang teori perundang-undangan dari Inggris, dia bilang prasangka itu hanya akan menjadi alat melemahkan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, prasangka tidak boleh jadikan dasar menyelenggarakan pemerintahan. Prasangka tidak boleh jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Baik, saya ke Pak. Beda sekali ini. Orang bicara soal etika, betul, ya, betul. Orang seolah-olah bicara bahwa etika lebih tinggi dari hukum, tidak, sama-sama. Hanya bahwa jangkauan legislasi itu lebih pendek daripada jangkauan etika, yes. Tapi tujuannya sama. Sama-sama mengatur agar perilaku orang itu menjadi baik. Iya, baik, ini saya ke Pak Firman ini ya, di DPR ini kan DPR sudah menyetujui begitu ya Budi Gunawan, namun tidak dilantik oleh
Jokowi. Padahal itu adalah rekomendasi dari DPR. Ini apa langkah DPR? Apakah DPR kemudian seperti kata Pak Margarito ya di berbagai media bisa memakzulkan begitu ya? Saya tentu tidak mewakili suara DPR, tapi kalau dari pandangan yang saya sampaikan tadi, sebaiknya dilantik dengan berbagai alasan pertimbangan seperti yang saya sampaikan. Maka jika tidak, implikasinya dua hal. Yang pertama lah berkaitan dengan soal persetujuan konstitusional DPR, yang memang itu proses konstitusional yang dilakukan DPR itu berdasarkan surat dari Presiden. Tentu ini ada konsekuensinya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan institusi Polri yang membutuhkan kepemimpinan yang permanen, definitif. Nah, kita tidak bisa bayangkan memang juga sekarang dalam rangka mengisi kekosongan, Wakil Kapolri diberikan fungsi tugas kewenangan begitu ya. Tetapi dalam posisi yang sesungguhnya nanti pelaksana tugas fungsi kewenangan ini kan belum sepenuhnya dan tidak bisa melaksanakan hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar seperti Kapolri. Nah, itu efek yang kedua. Oleh karena itu maka untuk mengatasi krisis kebuntuan ini maka dilantik. Nah, untuk menyelamatkan seluruh proses yang berjalan sedemikian rupa tadi, sambil juga berjalan soal gugatan perdata yang diajukan oleh Pak BG di Pengadilan Negeri. Kalau misalnya itu hasilnya bahwa ini memang memenuhi kualifikasi hasil proses yang dilakukan oleh KPK, maka itu hanya salah satu pertimbangan dari Presiden. Sebab Presiden juga tidak harus semata-mata menggantungkan diri dengan putusan pengadilan itu. Sebab proses tersangka itu kan proses yang harus berjalan sedemikian rupa lagi. Presiden tetap bisa melantik. Apalagi kalau misalnya permohonan dari Pak Budi Gunawan diterima oleh Pengadilan Negeri. Artinya bahwa hasil proses yang dilakukan oleh KPK tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebuah penyidikan. Sehingga tidak ada dua alat bukti sehingga ini menjadi tersangka. Maka Presiden bisa melantik Pak BG sebagai Kapolri. Saya kira ini yang menjadi pertimbangan ya dan argumen yang kita sampaikan. Kita harus break lagi nih, pemirsa. Ada berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.